sebenarnya dari Abu Lahab adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Tetapi dalam masyarakat Quraisy, dia dikenal dengan panggilan Abu Lahab karena tampang mukanya yang berseri-seri, walaupun dia bermata juli. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW sendiri, saudara kandung dari ayahanda beliau Abdullah bin Abdul Muthalib. Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil adalah sepasang suami istri yang paling benci kepada Rasulullah SAW dan selalu menentang kegiatan dakwahnya. Rubaiyah bin Ubad Ad-Dailu mengatakan, "Saya masih seorang pemuda ketika pada suatu hari bersama ayah melihat Rasulullah SAW mendatangi berbagai kabilah Arab diikuti oleh seorang yang bermata juli tetapi berwajah cerah berseri. Setiap Rasulullah SAW berada dalam lingkungan satu kabilah, beliau berseru, 'Hai Bani Fulan, hai Bani Fulan, sesungguhnya saya ini utusan Allah kepada saudara-saudara sekalian. Saya serukan supaya saudara-saudara menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun juga. Percayalah dan jagalah saya, sehingga saya dapat melaksanakan tugas yang dibebankan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri saya.' Setiap beliau selesai bicara, orang yang di belakang beliau berkata, 'Hai Bani Fulan, orang ini menghendaki supaya kamu sekalian meninggalkan penyembahan kepada berhala Lata dan Uzza dan jin-jin Bani Malik bin Akhmas yang menjadi sekutu kamu. Berganti dengan penyembahan bid'ah dan kesesatan. Oleh karena itu janganlah kamu turuti omongannya.' Saya, Rubaiyah, bertanya kepada ayah, 'Siapa orang itu?' 'Paman beliau sendiri, Abu Lahab,' jawab ayah. Itulah salah satu cara Abu Lahab mengganggu Rasulullah SAW dalam kegiatan dakwahnya. Sedangkan istrinya bernama Arwa binti Harb atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ummu Jamil adalah pembantu dan pendorongnya dalam perbuatan terkutuk ini. Sikap dan tindakan Abu Lahab terhadap Rasulullah SAW seperti itu sudah dilakukan sejak awal mula beliau berdakwah. Menurut Ibnu Abbas, pada suatu hari Rasulullah SAW pergi ke Batha. Lalu beliau naik ke atas gunung dan berseru, 'Subuh!' Seketika itu pula orang-orang Quraisy berkumpul di sekeliling beliau, lalu bertanya, 'Bagaimana kalau saya katakan ada musuh yang akan menyerang saudara-saudara di pagi atau sore ini? Apakah saudara-saudara mau percaya?' Mereka menjawab, 'Iya.' Sabda beliau, 'Saya peringatkan saudara-saudara bahwa muka saya tersedia siksaan yang berat.' Maksud Rasulullah adalah ancaman siksa neraka kalau mereka tidak beriman. Abu Lahab langsung bertanya dengan nada membantah, 'Untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Celakalah engkau.' Menurut riwayat lain, ketika itu Abu Lahab berdiri sambil mengacungkan tangannya dan berkata, 'Celakalah engkau seterusnya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Celakalah engkau.' Ketika itu turunlah surat Al-Lahab yang berbunyi yang artinya, 'Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidakkah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan? Kelak ia akan masuk dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut.' Dalam surat Al-Lahab ayat 1-5. Ummu Jamil memang hampir tidak pernah berbicara dalam usahanya mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Dia suka membawa dahan-dahan kayu berduri untuk ditebar di jalan yang biasa lalui Rasulullah SAW. Ada juga yang menafsirkan bahwa
Membawa kayu bakar itu bahasa kiasan, yang dimaksudnya ialah penyebar fitnah dan adu domba. Ketika seluruh anggota keluarga Bani Hashim di bawah pimpinan Abu Thalib bersepakat untuk menjaga keselamatan Rasulullah SAW, walaupun mereka tidak beriman dan hanya fanatisme kekeluargaan, maka Abu Lahab sebaliknya dia malah bersekutu dengan orang-orang Quraisy lainnya menentang Bani Hashim. Bahkan Abu Lahab ikut menandatangani perjanjian tertulis bersama orang-orang Quraisy untuk mengucilkan Bani Hashim dan memboikot mereka dengan bahan makanan. Tujuannya ialah supaya mereka bersedia menyerahkan Muhammad kepada orang-orang Quraisy untuk diadili. Sebenarnya sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, Abu Lahab pernah meminang dua orang putri beliau, yakni Ruqayyah dan Ummu Kalsum, untuk dua orang laki-lakinya. Tetapi setelah beliau diangkat menjadi Rasul, Abu Lahab memerintahkan kepada kedua anaknya supaya memutuskan hubungan dengan Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Menurut Ibnu Isa, ketika istri Abu Lahab mendengar surat Al-Lahab tentang dirinya serta suaminya, ia datang dengan segenggam batu kepada Rasulullah SAW yang sedang duduk di samping Ka'bah ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika dia sudah dekat dengan Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala membutakan matanya. Dengan kesal ia bertanya, "Abu Bakar, mana temanmu itu? Demi Allah, kalau saja aku ketemu dia akan kupukul dia dengan batu ini. Demi Allah, aku juga seorang penyair." Lalu dia bersair, yang artinya, "Aku durhakakan kepada pencela dan aku tidak mau agamanya." Setelah Ummu Jamil pergi, Abu Bakar radhiyallahu an bertanya kepada Nabi, "Rasulullah, apakah Tuhan melihat dia ketika dia melihat Tuhan?" Jawab Rasulullah SAW, "Dia tidak melihat saya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memalingkan matanya dari saya." Demikian Abu Lahab dan istrinya terus-menerus menentang dengan keras dan berbagai cara terhadap Rasulullah SAW dan usaha dakwahnya tanpa mengingat hubungan persaudaraan dan kekeluargaan sama sekali. Kebetulan juga rumah Abu Lahab itu berdekatan dengan rumah Rasulullah SAW, sehingga hal itu menyebabkan gangguan Abu Lahab semakin keras terasa. Akan tetapi akhirnya Abu Lahab harus menerima hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sebagaimana tersebut dalam surat Al-Lahab tadi, tanpa dapat dibela dengan harta dan anak-anaknya. Sedangkan di akhirat dia dan istrinya ditunggu oleh siksa neraka jahanam. Kebinasaan Abu Lahab di dunia bisa disaksikan orang-orang yang melihat kematiannya. Setelah perang Badar, Abu Lahab ditimpa penyakit lepra sehingga akhirnya meninggal. Teman-temannya tidak ada yang mau menguburkannya karena takut kalau menyentuhnya akan tertular. Hingga 3 hari jasadnya dibiarkan. Akhirnya digali lubang di bawah tempat tidurnya dan ia dijatuhkan ke lubang itu sebagai kuburnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaika ya habib Allah.